Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Di sini kita akan membahas pembahasan soal bahasa Inggris tes akademik Polri. Nah, pada soal yang pertama, di sini ada kalimat geysers have often been compared to volcanoes. Titik-titik, they both emit hot liquid below the Earth's surface. Nah, pada soal nomor 1, kalimatnya terdapat bagian yang kosong. Itu artinya kita disuruh untuk mengisi bagian yang kosong tersebut dengan jawaban yang tepat, yaitu di antara opsi A ataupun sampai dengan opsi yang E. Nah, untuk mengisi bagian yang kosong, yang pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu subjek dan kata kerja, karena dalam kalimat itu wajib memiliki subjek dan kata kerja. Geyser itu sebagai subjek. Kemudian have often been compared, yang mana ini merupakan verb atau kata kerja. Kemudian setelah titik-titik juga ada subjek they both, yang artinya keduanya. Kemudian emit merupakan kata kerja yang artinya mengeluarkan. Jadi ada dua subjek dan dua kata kerja. Itu artinya kalimat ini terdiri dari dua klausa. Di mana klausa pertama subjeknya geyser, kata kerjanya have been compared. Kemudian pada klausa kedua subjeknya they both dan kata kerjanya yaitu emit. Nah, jika terdapat dua klausa dalam kalimat, maka wajib memiliki kata penghubung. Sedangkan di kalimat ini itu belum memiliki kata penghubung. Itu artinya bagian yang kosong itu wajib diisi dengan kata penghubung. Kemudian kita lihat pada opsi yang A, regardless of, yang mana ini artinya bagaimanapun. Regardless of merupakan preposisi. Lalu yang B, in spite of, artinya meskipun. In spite of merupakan preposisi. Lalu opsi yang C, because of, dan opsi yang E, due to, yang mana keduanya sama, artinya yaitu karena. Yang mana juga keduanya sama-sama preposisi, yang membedakan yaitu penggunaannya. Kemudian untuk opsi yang D, because, merupakan preposisi atau juga bisa berfungsi sebagai konektor, kata penghubung. Nah, sehingga jawabannya untuk soal nomor 1 ada pada opsi yang D, yaitu because. Karena kalau preposisi itu diikuti oleh noun atau noun phrase. Sedangkan kalau kata penghubung diikuti oleh klausa. Klausa itu merupakan gabungan kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Kita lihat di sini. Setelah bagian ini kosong diikuti oleh klausa, yaitu ada subjek they, both, dan kata kerja emit. Itu artinya jawabannya sudah pasti ada pada opsi yang D. Geysers have often been compared to volcanoes because they both emit hot liquid below the Earth's surface. Jadi geyser sering disamakan dengan gunung berapi karena keduanya mengeluarkan cairan panas di bawah permukaan bumi. Kemudian selanjutnya pada soal nomor 2 di sini ada kalimat Oklahoma relies heavily on income from fruit crops and titik-titik. Jadi Oklahoma sangat bergantung pada pendapatan dari tanaman buah-buahan. Titik-titik. Nah, titik-titik di sini itu merupakan artinya itu begitu pula. Karena dilihat dari opsi yang disediakan. Untuk mengatakan begitu pula dalam bahasa Inggris itu bisa menggunakan to atau so. Bedanya yaitu kalau to subjek diikuti auxiliary verb atau kata kerja bantu, baru diikuti oleh kata to. Sedangkan kalau so baru diikuti oleh auxiliary verb atau kata kerja bantu, baru diikuti subjek. Jadi kalau to subjeknya di awal sebelum kata kerja bantu, sedangkan kalau menggunakan so itu subjeknya berada di akhir. Nah, jadi jawabannya ada pada opsi yang D. Oklahoma relies heavily on income from fruit crops and so does New Jersey. Jadi Oklahoma sangat bergantung pada pendapatan dari tanaman buah-buahan. Begitu pula New Jersey. Untuk opsi yang A, di sini kita coret karena ada penggunaan also. Yang lebih tepat untuk mengatakan juga atau begitu pula itu menggunakan so atau to, bukan also. Kemudian New Jersey, however, ini juga kurang tepat. Yang mana artinya New Jersey bagaimanapun. Opsi yang C di sini juga salah karena dia belum ada kata kerja bantu. Seharusnya setelah New Jersey ada kata kerja bantu atau auxiliary verb. Kemudian untuk yang E,
New Jersey as well. Ini juga tidak tepat. New Jersey seperti lebih baik. Tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat ada pada opsi yang D. Sesuai dengan rumusnya, so diikuti auxiliary verb. Kata kerja bantunya itu does, subjeknya New Jersey. Kemudian selanjutnya pada soal nomor 3, di sini ada kalimat although Rika is very popular, she is not ... her sister. Jadi, walaupun Rika sangat populer, dia tidak ... kakaknya. Kalau dilihat dari opsi yang disediakan ada penggunaan adjective pretty, yang artinya secantik, berarti dia tidak secantik kakaknya. Nah, untuk mengatakan secantik, sepintar, serajin itu bisa menggunakan rumus dari positive degree. Karena positive degree itu digunakan untuk menyatakan suatu kesetaraan atau selevel. Jadi sifatnya sama. Sama-sama memiliki sifat yang sama. Jadi di sini menggunakan positive adjective. Adjective S rumusnya. Itu artinya S, pretty, S. Jadi jawabannya ada pada opsi yang D. Untuk opsi yang C di sini tidak tepat karena kurang S. Not like ini juga tidak tepat karena sudah ada kata not. Jadi tidak perlu ada double not. More pretty than. Dengan prettier ini digunakan untuk menyatakan suatu kalimat perbandingan. Jadi ada hal yang dibandingkan atau tidak setara. Berarti tidak secantik, tapi lebih cantik. Sedangkan di sini kalimatnya menyatakan suatu kesetaraan atau selevel. Jadi mengatakan tidak secantik. Kalau mengatakan secantik, menggunakan positive degree. Jadi jawabannya ada pada opsi yang D. Dan soal selanjutnya, di sini ada kalimat serving several ... in the Congress, my sister became an important politician. Gini yang kosong terletak setelah kata several. Nah, ini sudah pasti jawabannya. Kita lihat, several itu harus diikuti oleh noun yang plural atau jamak, karena artinya beberapa. Jadi harus diikuti oleh kata benda yang lebih dari satu atau jamak. Kita lihat thermometer merupakan noun yang tunggal, case noun yang tunggal, term noun yang tunggal, kemudian casing juga noun yang tunggal. Berarti jawabannya ada pada opsi yang E, karena di sini terms itu noun yang jamak ditandai ada akhiran S. Pada kata benda berarti dia menyatakan bahwa kata bendanya merupakan kata benda yang plural. Jadi jawabannya ada pada opsi yang E. Serving several terms in the Congress, my sister became an important politician. Jadi menjabat beberapa kali di Kongres, saudara perempuan saya menjadi politisi penting. Kemudian kita lanjut soal nomor 5. Di sini ada kalimat I have submit my paper for the conference since 2 days ago, and now the committee members ... the whole material from all the attendants. Bagian yang kosong terletak setelah koma, setelah titik, setelah kata penghubung and. Kalau ada kata penghubung artinya klausanya lebih dari satu, di mana klausa pertama I have submit my paper for the conference since 2 days ago. I sebagai subjek, have submit sebagai verb. Di klausa yang pertama sudah lengkap. I have submit my paper for the conference since 2 days ago. Jadi, saya telah mengirimkan makalah saya untuk konferensi sejak 2 hari yang lalu. And, dan, now the committee members ... the whole material from all the attendants. Dan sekarang, saat ini, di sini ada kata keterangan waktu, adverb of time. Kemudian the committee member sebagai subjek, subjeknya jamak atau plural. Ditandai adanya akhiran S pada kata member, pada kata benda members. Kemudian the whole material from all the attendants. Seluruh materi dan seluruh hadirin. Itu artinya pada klausa kedua belum ada kata kerja. Jadi bagian yang kosong harus diisi dengan verb. Karena dalam klausa wajib memiliki subjek dan kata kerja. Jika dilihat dari opsi yang disediakan, examines, yang B examine, yang C are examining, yang D has examined, yang E is examining. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan kata kerja yang tepat itu bisa dilihat dari kata keterangan waktu. Untuk menentukan dia bisa menggunakan tenses apa. Keterangan waktunya now, sekarang, saat ini. Itu artinya
Klausa kedua menggunakan tenses present continuous, karena present continuous itu menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang sedang berlangsung. Itu terjadi saat ini, di mana salah satu kata keterangan waktunya biasanya menggunakan kata now. Dalam present continuous, rumusnya subject diikuti to be, diikuti dengan kata kerja dengan akhiran ing. Kita lihat, to be yang diikuti kata kerja dengan akhiran ing ada pada opsi C dan E, berarti yang A, B, dan D kita coret. Nah, untuk menentukan to be-nya are atau is bisa dilihat dari subjeknya. Subjeknya plural, itu artinya menggunakan to be are. Kalau subjeknya tunggal, baru menggunakan is. Jadi yang E kita coret. Ini jawabannya ada pada opsi yang C. I have submitted my paper for the conference since 2 days ago, and now the committee members are examining the whole material from all the attendants. Jadi saya telah mengirimkan makalah saya untuk konferensi sejak 2 hari yang lalu, dan saat ini atau sekarang para panitia sedang mengkaji seluruh materi dari seluruh hadirin. Kita lanjut soal nomor 6. Di sini ada kalimat the restaurant I have owned since several years ago has always been fully booked almost every weekend, and my friend named Damon often to my restaurant every weekend. Di sini juga membahas tentang kata kerja. Bagian yang kosong diisi dengan kata kerja. Kalau dilihat dari opsi yang disediakan ada was coming, comes, come, is coming, dan were coming. Jadi kita tentukan tenses yang digunakan dalam soal nomor 6 itu kalimatnya menggunakan tenses apa. Kita lihat di sini ada kata often, ada kata every weekend, kata keterangan waktu atau time signal every weekend, ada kata every, setiap minggu, atau setiap akhir pekan. Itu artinya suatu kejadian yang berulang-ulang. Yang mana ini merupakan ciri dari tenses simple present. Biasanya kalau dalam simple present ada kata often, always, kemudian juga ada usually, dan sebagainya. Berarti kalimatnya pada klausa ini menggunakan simple present. Rumusnya subjek diikuti kata kerja bentuk pertama untuk subjek yang jamak atau plural. Sedangkan untuk yang tunggal, subjek diikuti kata kerja dengan akhiran s atau is untuk subjek yang tunggal. Kita lihat subjeknya, my friend named Damon. Temanku bernama Damon. Berarti subjeknya tunggal. Itu artinya menggunakan rumus subjek diikuti oleh kata kerja dengan akhiran s atau is. Jadi jawabannya ada pada opsi yang B. Untuk opsi yang A, was coming, ini digunakan dalam tenses past continuous. Come digunakan dalam tenses simple present, tapi untuk subjek yang jamak. Is coming digunakan dalam tenses present continuous. Were coming digunakan dalam tenses past continuous. Jadi jawabannya yang D. The restaurant I have owned since several years ago has always been fully booked almost every weekend, and my friend named Damon often comes to my restaurant every weekend. Jadi restoran yang saya miliki sejak beberapa tahun lalu selalu penuh dipesan hampir setiap akhir pekan, dan temanku yang bernama Damon sering datang ke restoranku setiap akhir pekan. Kemudian selanjutnya soal nomor 7. Di sini ada kalimat there photographs and grapes in this book that meet the needs of instructor in introductory course. Bagian yang kosong terletak setelah kata there. Nah, kalimat ini diawali oleh kata there. Yang mana kalimat yang diawali oleh kata there ini merupakan ciri dari pola inversi atau inversion. Dalam inversi, pola yang tadinya subjek diikuti kata kerja berubah menjadi kata kerja baru diikuti subjek. Di sini subjeknya yaitu photographs and grape, berarti plural. Berarti kita membutuhkan kata kerja untuk subjek plural. A kita coret, is itu untuk subjek yang tunggal. Kemudian pada opsi yang D kita coret karena tidak ada kata kerja. Many are, there many, ini tidak tepat. Many are, jadi yang C dan E kita coretkan sama. Many are itu tidak tepat, seharusnya kata kerja dulu baru subjek. Berarti yang B, are many photographs and grapes in this book that meets the needs of instructor in introductory course.
Jadi ada banyak foto dan grafik dalam buku ini yang memenuhi kebutuhan instruktur dalam kursus pengantar. Jawabannya yang B. Kemudian selanjutnya soal nomor 8, di sini ada kalimat the pamphlet explains ... a library card. Ada subjek the pamphlet. Kata kerjanya dengan akhiran s karena subjeknya tunggal. Itu artinya kalimat ini menggunakan tenses simple present. Jadi opsi yang B jelas kita coret, did itu digunakan dalam bentuk past. Kemudian yang D, C kita coret. Karena di sini where student can get. Kemudian where student get can ini tidak sesuai dengan tata bahasa. Seharusnya where itu diikuti oleh auxiliary, diikuti oleh noun, baru diikuti oleh kata kerja aktif. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A. Untuk yang E juga kita coret kan tidak sesuai dengan tata bahasanya atau rumusnya. The pamphlet explains where can the student get a library card. Jadi pamflet tersebut menjelaskan di mana siswa dapat memperoleh kartu perpustakaan. Kemudian selanjutnya soal nomor 9, di sini ada kalimat ... producing many new movies for release after the new season begins. Nah, kalimat ini diawali oleh kata yang jadi bagian yang kosong terletak di awal kalimat. Bagian yang kosong kita lihat subjek dan kata kerjanya terlebih dahulu. Jadi kita identifikasi subjek dan kata kerja. Producing many new movies for release after the new season begins. Ada kata penghubung after. Berarti ada dua klausa. Jadi pada bagian yang pertama, klausa yang pertama setelah after merupakan klausa kedua. The new season sebagai subjek, begins sebagai verb. Di klausa yang kedua sudah lengkap. Klausa yang pertama belum ada kata kerja. Di sini cuma ada kata kerja dengan akhiran ing. Kata kerja dengan akhiran ing dalam kalimat fungsinya bisa menjadi kata kerja ketika dia diawali oleh to be. Maka jika kita menggunakan producing sebagai verb, maka bagian yang kosong itu harus ada to be. Selain to be juga harus ada subjek, karena klausa pertama belum ada subjek. Jadi cari yang ada subjek dan kata kerja atau to be untuk kata kerja producing. Yang E dan yang D kita coret karena why dan where merupakan kata penghubung. Berarti kalau kita menggunakan kata penghubung, jadi kata penghubungnya lebih dari satu. Karena kalimatnya sudah ada kata penghubung after. Kalau ada kata penghubung lebih dari satu atau dua, maka klausanya terdiri dari tiga. Sedangkan di sini cuma ada dua klausa. The company merupakan noun phrase, jadi dia berfungsi sebagai subjek. Sedangkan yang kita butuhkan subjek dan to be. His companies juga tidak ada to be, tidak ada kata kerja. Berarti yang B kita coret. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A. His company is producing many new movies for release after the new season begins. Jadi perusahaannya memproduksi banyak film baru untuk dirilis setelah musim baru dimulai. Kemudian soal yang terakhir, di sini ada kalimat ... variety of flowers in the show from simple carnation to the most exquisite rose. ... macam bunga ditampilkan dalam pertunjukan, mulai dari anyelir, sederhana, hingga mawar yang paling indah. Kita lihat, kalimat ini belum memiliki kata kerja, jadi yang kita butuhkan adalah kata kerja. Kemudian juga membutuhkan subjek, karena belum ada subjek. Flowers in the show merupakan noun phrase, yang mana fungsinya bukan sebagai subjek karena ada preposisi of. Jadi kalau ada kata yang bisa menduduki sebagai subjek, ketika diawali preposisi, maka fungsinya bukan subjek. Sama dengan klausa setelahnya from atau kata setelahnya. From di sini merupakan preposisi, berarti simple connection bukan subjek. To merupakan preposisi, berarti the most exquisite rose bukan merupakan subjek. Jadi belum ada subjek. Jawabannya ada pada opsi yang B. Kenapa yang B? Karena di sini ada kata kerja was, subjeknya a wide variety. Dan diawali oleh kata there. There itu harus kalimatnya diawali kata kerja dulu baru subjek, karena ini masuk ke dalam inversi sama dengan soal sebelumnya. Untuk opsi yang A kita coret karena hanya ada subjek, yang B kita coret karena hanya ada kata kerja. Many bukan subjek, bukan kata kerja. Much bukan subjek, bukan kata kerja, melainkan quantifier. Jadi jawabannya ada pada opsi yang B. Nah, bagi teman-teman nih yang mau mengetahui kemampuannya sudah sampai mana, dan juga kalau mau
belajar, kalian bisa mengikuti tryout di kelas bimbel loh, karena kelas bimbel itu punya paket tryout psikologi dan akademik yang super lengkap, ditambah dengan adanya video pembahasan per soalnya. Jadi kalian bisa sambil belajar. Mulai dari paket VIP, Gold, Silver, serta paket TO satuan yang bisa kalian beli di web kelas bimbel. Selain itu juga ada hal yang menarik nih, jika kalian membeli paket bundling, nanti kalian akan mendapatkan paket kecamatan. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar dan beli paket TO-nya ya. Jika kalian masih bingung cara membeli paketnya, silakan hubungi WA admin yang ada di link bio Instagram kelas bimbel, yaitu di kelasbimbel.id. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.